Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai walaupun kita dalam kesulitan jangan menyerah karena rahmat Allah sangat luas. Tapi seringkali Ustadz Azhari manusia itu memiliki breaking point. Dalam kondisi kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi akhirnya breaking point, udah bingung mau ngapa-ngapain lagi. Udah nggak tahu lagi mesti berdoa apa, berikhtiar apa, bicara ke siapa, meminta apa. Ketika itu yang dirasakan bagaimana? Allah seneng banget lihat yang begitu tuh. Allah seneng banget ngelihat makhluknya yang bingung udah nggak tahu jalan keluar lagi. Ya. Dia akan kembali ke Tuhannya. Dia akan kembali ke Allah. Kata Nabi SAW, salah satu tanda Allah cinta kepada seseorang, Allah uji dia. Ya. Tuhan rindu hambanya kembali kepada Allah. Kadang kita nih kalau tidak dikasih ujian kita lupa daratan. Ya, ya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau udah cukup dia lupa. Dia lupa jalan pulang. Dia lupa jalan kembali. Dikasih ujian baru dia pulang ke Tuhan. Baru dia pulang ke Tuhan. Ya, jadi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah, kejar Allah. Ya. Qalikal insanu halu'a. Manusia memang Allah ciptakan penuh dengan keluh kesah. Sahih. Jadi ketika itulah Allah datangkan, ya maka satu ujian Allah ingin melihat bagaimana kekeluhan manusia. Tapi ketika manusia itu terbawa dengan kekeluhannya, maka dia semakin jauh dengan Allah. Allah semakin mentertawakan diri itu. Maka itu disuruh dengan ujian tadi supaya Pak, manusia ingat. Dia bisa kembali. Ya. Bagaimana cara bisa kembali? Ya tadi Allah tegur. Allah sayang. Jadi kalau ada ujian, cobaan, itulah bagaimana sentuhan kasih sayang Allah datang kepada kita. Kalau kita sadar. Ya. Tapi semua orang kan gak bisa menyadari seperti itu. Iya. Bahkan lebih banyak, kenapa sih gue mulu yang diuji? Nah, kadang-kadang juga, Gusan, kadang-kadang juga ketika kita mendapatkan cobaan, kita berdoa, yang diberikan jawaban oleh Allah itu bukan doa kita. Jadi tidak persis seperti yang kita inginkan. Jalan keluarnya mungkin berbeda. Untuk bisa menyikapi hal itu bagaimana? Allah lebih tahu kebutuhan kita. Sementara kita ketika berdoa itu kadang-kadang yang kita inginkan itu bukan need tapi want. Ya, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan, keinginan. tapi keinginan. Ya. Misalnya, ya Allah mudah-mudahan berikan saya mobil 5. Tiba-tiba diberikan mobil 5, malah pusing dia nggak punya garasi. Bayar pajaknya Bayar lagi. pajaknya Bayar bingung pajaknya, juga. iya. Nah, artinya Allah lebih tahu tentang itu semuanya. Iya. Maka misalnya ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah, koreksi, jangan-jangan teks doa saya yang salah nih, belum sesuai dengan spek yang kita miliki. Nah, kalau itu kita kembalikan lagi pada kita semuanya, maka kita tidak boleh dzon kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Nah, ya. Dzon itu nggak boleh sama Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah memberikan kita yang terbaik dengan cara Allah. Ya. Itu kuncinya. Ya. Ustadz, kita pantang menyerah. Berdoa terus kepada Allah. Berdoa terus. Minta bimbingannya, berikhtiar juga. Betul. Rahmat seperti apa yang kita akan terima? Berkaca dari Siti Hajar yang dapat masalah karena anaknya tidak bisa minum karena sumber air tidak ada. Tuhan hanya nilai usahanya, disuruh berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Meskipun hasil dari ikhtiar itu ternyata sumber air muncul bukan dari Sofa, bukan dari Marwah, tapi dari kaki Nabi Ismail. Tuhan memberikan rahmat berupa air Zam-Zam, hasil dari air mata sang anak dan air mata sang ibu yang berlari dari Sofa ke Marwah. Jadi tugas kita berikhtiar, berdoa, soal hasil Allah yang memberikan kepada kita. Bentuknya seperti apa dan apapun yang diberikan dari Allah. Misteri. Kata Kiai Sumarno, misteri. Jadi begini, saya simpulkan. Ketika manusia dalam kecemasan karena mereka kurang benteng, kurang kekuatan. Karena kadang-kadang kita memaksakan dalam berdoa yang tidak dengan ukuran kita, kapasitas kita. Saya sering bilang pada para jamaah, marilah berdoa dengan 2 kata yang singkat. Ya Allah, berikanlah yang baik menurutmu, walaupun buruk menurutku. Dan ini kadang-kadang kita memaksakan diri, Allah itu kita intervensi dalam doa. Ya Allah, berikanlah yang baik sesuai dengan apa yang kami inginkan. Padahal tadi Allah lebih tahu tentang diri kita. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku ini lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Sampai Allah bilang wa in tubdu ma fi anfusikum
Autukhfuhu yuhasibkum bihil. Ya Allah, jantung kita, gerakan dari nadi kita aja Allah udah tahu. Kita mau begono, mau begini, ucapan lidah kita belum kita ucapin, Allah sudah tahu. Maka ada dua tadi saya bilang, ya Allah berikanlah yang baik menurutmu. Kalau Allah beri yang baik menurut Allah, insya Allah akan jadi baik buat kita. Amin. Baik, terima kasih Kiai dan Sama-sama. terima kasih juga untuk Anda. Mungkin Anda sekarang sedang mengalami masalah, ada problema yang Anda rasakan, tapi insya Allah apabila kita menyerahkan semuanya kepada Allah, berdoa, berikhtiar, dan percaya bahwa kita akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, maka segera kita akan keluar dari permasalahan kita. Dan semoga juga puasa Anda hari ini bisa diterima dan penuh dengan kebaikan. Terima kasih guru-guru kita, Ya. Dusan, Ya. Ustaz Zari, Kiai Sumarno, insya Allah kita besok bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.